Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, menyokong kehidupan sangga dikatakan sebagai punyang pasutang anak bakang, bahwa kebajikan yang tidak kecil itu telah dikumpulkan. Maka yang dilakukan pada kesempatan malam hari ini merupakan kebajikan yang sebenarnya tidak kecil. Ini adalah kebajikan yang besar, karena secara langsung Anda juga ikut andil dalam mempertahankan, dalam melestarikan ajaran Buddha. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita perhatikan terutama adalah Wihara Magadama. Saya amati bahwa wihara ini merupakan salah satu wihara yang terkenal terutama di Jawa Tengah. Walaupun bertempat tidak berada di perkotaan besar, tetapi wihara ini wihara yang terkenal. Jadi kalau seseorang berpikir, atau terutama umat Buddha berpikir tentang Salatiga, maka yang teringat tentang Salatiga berkenaan dengan wihara tidak lain adalah Wihara Magadama. Dan ini sangat luar biasa. Tetapi kemudian yang menjadi keberlanjutan adalah yang lebih penting lagi. Ketika wihara seperti ini sudah terbangun dengan baik, sudah memiliki fasilitas dengan baik, pertanyaannya adalah apakah sudah benar-benar digunakan untuk terutama umat Buddha di sekitar, sebagai sumber, sebagai tempat untuk bisa mendapatkan ilmu Dhamma, untuk bisa mendapatkan kebajikan di sini di wihara. Ini yang menjadi pertanyaan yang mesti kita tanyakan di dalam diri kita masing-masing, terutama Anda sebagai umat Buddha yang tinggal dekat dengan wihara Magadama ini. Maka Sang Buddha menyampaikan dalam khutbahnya, terutama tercatat di dalam Tripitaka. Saya mengatakan Tripitaka, bukan Tripitaka ya. Nah, di sana Sang Buddha menyampaikan ternyata umat Buddha itu ada dua jenis. Jadi upasaka, upasika itu ada dua jenis. Yang jenis pertama itu adalah umat Buddha yang tidak mau berkunjung ke wihara. Ini jenis pertama. Jenis kedua adalah umat Buddha yang mau berkunjung ke wihara. Kalau menurut Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kira-kira dari dua jenis umat Buddha ini mana yang lebih baik? Yang mau berkunjung ke wihara atau yang tidak mau berkunjung ke wihara? Mana? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang lebih baik yang kedua, yang tidak mau berkunjung. Tentu yang mau berkunjung ke wihara adalah yang lebih baik. Nah, karena sekarang mengapa ini perlu ditanyakan? Karena ada kalanya ada beberapa umat Buddha kita ini punya pandangan, apakah kebajikan itu hanya bisa dilakukan di wihara? Menurut Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apakah kebajikan itu hanya bisa dilakukan di wihara? Benar atau tidak? Tidak ya, jangan ragu ya, jangan ragu. Tentu kebajikan bisa dilakukan tidak hanya di wihara. Dimanapun kita berada, kebajikan masih bisa kita lakukan. Nah, pandangan seperti ini benar. Tetapi kemudian ada beberapa orang yang kemudian berpikir berkelanjutan. Kalau memang kebajikan itu tidak hanya bisa dilakukan di wihara, ngapain juga kita ke wihara? Ngapain juga kita berkunjung ke wihara? Kan kita bisa melakukan kebajikan dimanapun kita berada. Ketika seseorang berpikir bahwa tidak ada gunanya untuk datang ke wihara, apakah cara pikir demikian adalah cara pikir yang benar? Benar tidak? Benar tidak? Ini kayaknya ragu-ragu. Jangan-jangan nggak pada datang ke wihara ini ya. Tentu adalah cara pikir demikian mesti diluruskan. Kalau mengatakan pergi ke wihara itu tidak penting, tidak berguna, itu adalah cara berpikir yang salah. Justru di wihara inilah kita
banyak mendapatkan hal yang baik. Di wihara ini kita banyak mendapatkan ilmu tentang Dhamma, kita bisa bertemu dengan kalyanamita, dan di sini pula kita bisa banyak menanam kebajikan. Maka datang ke wihara oleh Sang Buddha dikatakan sebagai hal yang baik. Kalau kemudian antara dua jenis yang datang ke wihara atau yang tidak datang ke wihara, Sang Buddha juga memuji mereka upasaka upasika yang mau datang ke wihara. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ternyata umat yang mau datang ke wihara pun juga sebenarnya ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang jenis pertama adalah datang ke wihara tetapi tidak mau bertemu dengan para biku. Ini jenis pertama. Yang kedua, datang ke wihara dan mereka mau bertemu dengan para biku yang tinggal di wihara. Jadi ingat, kalau zaman dahulu wihara itu adalah tempat tinggal para biku. Nah, kira-kira dari dua ini mana yang lebih baik? Yang mau bertemu dengan biku atau yang tidak mau bertemu dengan biku? Yang mau bertemu dengan biku. Tapi apa benar ya? Kalau bertemunya cuma ngerecokin doang? Tentu bertemu dengan biku dengan tujuan yang baik. Itu adalah yang lebih baik. Dan ternyata para umat yang mau bertemu dengan para biku pun juga ada dua jenis. Yang pertama adalah hanya bertemu tetapi tidak melakukan apa-apa, tidak mau bertanya tentang Dhamma. Yaitu apa? Malahan kalau datang kemudian yang dilakukan adalah misalnya gosip, kemudian berbincang hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan Dhamma. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah mereka bertemu dengan para biku dan bertanya tentang Dhamma. Kira-kira dari dua orang ini, dua jenis ini, mana yang baik? Yang bertemu bertanya tentang Dhamma dan bertemu tetapi tidak bertanya tentang Dhamma. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Wah, Bapak Ibu bijak juga ya. Sudah paham ya? Jadi seharusnya umat Buddha adalah datang ke wihara, bertemu biku yang tinggal di sana, dan yang ketiga bertanya Dhamma. Tetapi kemudian yang bertanya Dhamma pun juga bisa ada dua jenis. Sang Buddha mengatakan, yang pertama adalah sudah bertanya Dhamma, tetapi kemudian apa yang diberikan oleh bante tersebut, oleh biku tersebut tidak disimpan dalam batinnya. Ibaratnya adalah mendengar Dhamma melalui telinga kanan, kemudian keluar telinga kiri. Ini yang pertama. Namun yang kedua adalah setelah mendengarkan Dhamma disimpan dengan baik, direnungkan dengan baik, disimpan dengan baik. Kira-kira dari dua jenis orang ini mana yang lebih baik? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, yang mau menyimpan, mau mengingat Dhamma yang sudah didengar. Tetapi kemudian memungkinkan pula dari orang-orang yang sudah mendengarkan Dhamma dan disimpan dalam batinnya pun ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis orang yang kemudian tahu Dhamma, ingat Dhamma, tetapi kemudian tidak dipraktikkan. Hanya sekadar teori, padahal sudah tahu apa itu Abhidhamma, apa itu Padijja Samuppada, apa itu 4 kebenaran Arya, tetapi kemudian sekadar untuk dijadikan sebagai intelektualitas semata, tidak kemudian dipraktikkan. Hanya kemudian jenis orang kedua adalah selain mengingat Dhamma, mengetahui Dhamma, kemudian ia mencoba untuk mengimplementasikan
untuk mempraktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dari dua jenis ini mana yang lebih baik? Pertama atau kedua? Adalah yang ini pada praktek atau enggak ya? Bingung ini kayaknya. Tentu adalah yang kedua. Jadi dhamma ini yang sudah diketahui itu mesti dipraktikkan. Maka Bapak Ibu sekarang paham ya? Paham sekali. Sebagai umat Buddha, yang pertama mesti sering datang ke wihara. Kemudian ketika ada bante yang datang, temuilah bante. Untuk apa? Yang ketiga, bertanya, berbincang, membahas dhamma. Dan dhamma yang sudah diberikan itu mesti diingat, disimpan baik-baik, yang kemudian dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau demikian halnya, maka datang ke wihara ini menjadi hal yang bermanfaat, yang tidak sia-sia. Karena dhamma itu memang mesti dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita hanya memahami dhamma tanpa dipraktikkan, jadi Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Ada 4 jenis manusia. Ini kan tadi 2 jenis ya, masing-masing 2 jenis. Ini ada 4 jenis manusia yang diumpamakan seperti halnya seekor tikus. Ini bukan kita adalah tikus ya, tetapi ada perumpamaan seekor tikus seperti halnya manusia. Ada yang pertama, seekor tikus yang menggali lubang tetapi tidak menggunakan lubang itu sebagai sarangnya. Bapak Ibu pernah melihat ada seekor tikus menggali lubang tetapi tidak menggunakan lubang itu sebagai sarangnya. Pernah lihat belum? Pernah lihat? Pernah? Jangan bohong ya. Saya aja belum pernah lihat. Tetapi memungkinkan ada menggali lubang tetapi tidak menggunakan lubang itu sebagai sarangnya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, ada seekor tikus yang tidak menggali lubang tetapi begitu ada lubang ia bersarang di sana. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada seekor tikus yang tidak menggali lubang dan juga tidak menggunakan lubang sebagai sarangnya. Nah, yang keempat, ada seekor tikus yang menggali lubang dan menggunakan lubang yang ia gali sebagai sarangnya. Ada 4 perumpamaan seperti ini. Nah, perumpamaan yang pertama, seekor tikus yang menggali lubang tetapi tidak menggunakan lubang itu sebagai sarangnya. Itu diibaratkan ada orang-orang, ada umat Buddha yang belajar banyak tentang dhamma, menggali dhamma dengan banyak, memahami abhidhamma, memahami sutta, memahami vinaya, bisa berdebat, bisa berintelektualitas berkenaan dengan dhamma, tetapi kemudian ia tidak mempraktikkan dhamma. Ia menggali dhamma tetapi tidak menjadi pelaksana dhamma. Ini yang pertama. Nanti tinggal Bapak Ibu merenungkan, kira-kira saya ini jenis orang yang mana? Tikus yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Kemudian ada juga orang-orang yang tidak menggali dhamma. Ia mengetahui sedikit tentang dhamma, tidak perlu bermacam-macam, menjadi dalam sekali berkenaan dengan misalnya Padicca Samuppada, berkenaan dengan abhidhamma. Tapi begitu mendengarkan dhamma sedikit, ia langsung mempraktikkan. Itu seperti seekor tikus yang tidak menggali lubang, tetapi begitu ada lubang dia gunakan sebagai sarangnya. Ada orang-orang demikian.
tidak banyak belajar tentang dhamma, tidak menggali dalam tentang dhamma, tetapi kemudian apa yang sedikit kemudian ia praktikkan. Ini jenis yang kedua. Menurut Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dari dua orang ini saja kira-kira mana yang lebih baik? Banyak pengertian dhamma tetapi tidak dipraktikkan, namun ada juga sedikit dhamma tetapi kemudian dipraktikkan. Mana yang lebih baik? Pertama atau kedua? Tentu adalah yang kedua. Bahwa yang kedua ini lebih baik. Walaupun sedikit, kalau itu dipraktikkan itu pasti memberikan manfaat. Tetapi kemudian ada juga seekor tikus yang sudah tidak menggali lubang, tidak pula kemudian membuat lubang sebagai sarangnya. Ada orang-orang yang malas untuk belajar dhamma, untuk mendengarkan dhamma, untuk merenungkan dhamma, dan ia pun juga tidak mempraktikkan dhamma. Nah, ini adalah yang paling buruk. Sudah tidak paham dhamma, tidak merenungkan dhamma, tidak tahu dhamma, dan hidupnya tidak sesuai dengan dhamma. Ini adalah yang paling buruk, seperti seekor tikus yang tidak menggali lubang dan juga tidak menggunakan lubang sebagai sarangnya. Nah, yang keempat adalah yang terbaik. Seekor tikus yang menggali lubang kemudian menggunakan lubang itu sebagai sarangnya. Ada orang-orang yang belajar banyak tentang dhamma, ia menggali dhamma, ia menimbun dhamma sebanyak-banyaknya, kemudian dia implementasikan, dia praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang keempat ini adalah yang terbaik. Kita banyak belajar dhamma, kita banyak mengetahui dhamma. Ketika datang ke wihara bertemu dengan para biku, mendengarkan dhamma, membahas dhamma, direnungkan dengan baik-baik, kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah yang terbaik. Maka sekarang yang juga menjadi pertanyaan adalah, kira-kira kita ini termasuk perumpamaan yang mana? Apakah yang hanya sekedar menggali tapi tidak menjadikan galiannya sebagai sarangnya, atau kita tidak menggali tetapi kemudian menjadikan lubang sebagai sarangnya, atau kita sama sekali tidak menggali dan tidak menjadikan lubang sebagai sarangnya, atau yang keempat, banyak belajar tapi juga banyak praktik. Maka kita harus apa? Harus mulai untuk mempraktikkan dhamma sedikit demi sedikit sampai kemudian menjadi seperti perumpamaan yang keempat. Banyak belajar dhamma dan juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Lantas kenapa? Kenapa kita harus mempraktikkan dhamma? Karena setiap apapun yang kita alami, apakah kita bahagia ataukah kita menderita, kita mendapatkan nasib yang baik atau nasib yang buruk, harus diingat bahwa itu semua hasil dari perbuatan kita. Kita menjadi bahagia itu karena perbuatan kita. Kita menjadi menderita pun juga karena perbuatan kita. Dan karena setiap kebahagiaan dan penderitaan itu hasil dari perbuatan kita, itulah kenapa kita mesti mempraktikkan dhamma. Pernah suatu kali seorang brahmana bernama Subha, ia mendatangi Sang Buddha dan bertanya, "Bante, kenapa kita bisa melihat bahwa di dunia, di tengah-tengah masyarakat, antara satu orang dengan lainnya itu berbeda-beda nasibnya? Ada yang terlahir memiliki usia yang panjang, tapi pula ada yang terlahir memiliki usia yang pendek. Ada yang terlahir dengan sakit-sakitan, tapi ada pula yang terlahir dengan fisik yang sehat, tidak banyak penyakit. Ada yang terlahir dengan paras yang menawan, tapi juga ada yang terlahir dengan paras yang pas-pasan. Ada yang terlahir dengan pengaruh yang besar, ada pula yang terlahir dengan tidak punya pengaruh. Ada pula
yang terlahir dengan segala kecukupan dalam materi, tapi ada pula yang terlahir serba kekurangan. Apa yang menyebabkan kenapa setiap orang punya kebahagiaan dan penderitaan yang berbeda-beda, nasibnya berbeda-beda? Apa jawaban Sang Buddha? Sang Buddha menyampaikan, kama sako, kama dayado, kama yoni, kama bantu, kama padi sarano. Bahwa setiap orang adalah pemilik perbuatannya masing-masing, adalah pewaris perbuatannya masing-masing, lahir dari perbuatannya masing-masing, berkerabat dengan perbuatannya masing-masing, dan bergantung pada perbuatannya masing-masing. Kenapa seseorang terlahir dengan usia yang panjang? Oh, ternyata orang demikian dulunya tidak suka membunuh. Tapi kenapa ada orang yang terlahir dengan usia pendek, baru lahir bisa saja meninggal? Oh, dulunya ia suka membunuh. Kenapa ada orang terlahir dengan banyak penyakit? Oh, karena dia dunia suka menyiksa makhluk lain. Dan kenapa ada yang terlahir dengan sehat fisiknya? Oh, dulunya karena dia tidak suka menyiksa makhluk lain. Kenapa ada orang yang terlahir dengan paras yang menawan, yang cantik, yang disukai, yang rupawan? Oh, dulunya dia itu tidak suka marah-marah, tidak mudah tersinggung. Tapi kenapa ada orang yang punya paras yang pas-pasan? Karena dulunya mudah tersinggung, suka marah-marah. Sehingga kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau sekarang merasa dirinya nggak cantik ya, merasa dirinya tidak tampan ya, harus mulai dari sekarang. Jangan suka marah-marah, jangan suka tersinggung, jangan suka baperan, ya. Dan kenapa pula ada orang-orang terlahir dengan kekayaan, dengan materi yang melimpah? Oh, ternyata dulunya orang itu suka berdana, suka memberi, suka menolong. Dan kenapa ada orang terlahir dengan tidak memiliki kekayaan? Kalaupun ada, itu rasanya serba kekurangan, disebabkan karena tidak suka berdana. Nah, karena setiap kebahagiaan, penderitaan, nasib kita disebabkan oleh perbuatan kita masing-masing, itulah kenapa kita mesti mengisi hidup kita dengan kebajikan, dengan mempraktikkan dhamma, dan tidak ada cara lain selain kita mempraktikkan dhamma. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kenapa malam hari ini Anda sekalian datang ke wihara, kemudian berbondong-bondong untuk menyokong kehidupan sangha? Ini juga bagian dari praktek dhamma yang nantinya pasti dan sangat dipastikan sesuai dengan hukum sebab akibat pasti akan kembali pada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan kembali di dalam bentuk kebahagiaan. Karena sesuai dengan hukum alamnya, seperti yang Sang Buddha katakan, ya disang wapate bijang, tadisang labhate palang. Seperti halnya benih yang ditabur, itulah buah yang nanti akan dipanen. Kalau Bapak Ibu menabur bibit padi, pasti panennya pasti padi, tidak mungkin jagung. Kalau Bapak Ibu menabur bibit jagung, pasti panennya adalah jagung, tidak mungkin padi. Demikian pula kalau kita menabur bibit kebajikan, maka panen yang akan kita peroleh suatu saat tidak lain adalah kebahagiaan. Tapi kalau kita menabur bibit kejahatan, bibit keburukan, pasti suatu saat penderitaan, mau tidak mau, tidak bisa kita hindari, pasti datang pada kita juga. Maka kalau kita betul-betul ingin hidup bahagia, kita mencintai diri kita untuk mendapatkan kebahagiaan, hanya ada satu cara: banyak lakukan kebajikan
dengan mempraktikkan dhamma. Maka setidaknya dalam hidup kita sebagai umat Buddha yang punya keyakinan terhadap ajaran Buddha, yang telah belajar dhamma, mengerti dhamma, yang mesti diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, setidaknya 3 hal mesti dilakukan. Apa itu? Yang pertama adalah kita hendaknya senang berbagi, kita hendaknya suka berbagi, gemar untuk berdana. Itu yang mesti dilakukan yang paling awal. Mengapa berdana ini seringkali dikatakan sebagai kebajikan yang paling awal, kebajikan yang paling dasar? Kalau kita perhatikan, berdana ini merupakan satu kebajikan yang sangat mudah dilakukan oleh siapapun. Bahkan hewan sekalipun juga bisa berbuat kebajikan melalui berdana. Hewan sekalipun itu bisa berdana. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian pernah melihat ada binatang yang juga berdana? Pernah melihat belum? Pernah belum? Ini bukan menjadi pemerhati ya, tidak menjadi pengamat. Kalau Bapak Ibu apalagi tinggal di kampung, tentu sering melihat ada induk ayam, ada induk burung yang punya anak-anak yang kecil. Siapa yang memberi pakan, memberi makanan kepada anak-anaknya? Adalah induknya. Pada saat seekor burung memberi pakan kepada anak-anaknya, apakah itu berdana atau bukan berdana? Itu juga berdana. Ketika seekor induk ayam memberikan pakan untuk anak-anaknya, itu juga berdana. Ketika Anda sebagai orang tua memberikan makanan, kehidupan untuk anak-anaknya, itu juga berdana. Ketika anak memberikan support, dukungan untuk orang tua, itu juga berdana. Hanya memang seekor induk ayam, induk burung biasanya berdana, berbagi hanya atas dasar kemelekatan. Tetapi sudah lebih baik, itu lebih baik. Praktek berdana ini pun juga memang harus dipraktekkan secara bertahap. Memang idealnya berdana itu seperti apa? Hujan di mana-mana. Artinya berdana itu mestinya dilakukan tanpa pandang bulu terhadap siapapun, seperti hujan di mana-mana. Tetapi barangkali beberapa orang ketika mulai mempraktikkan berdana itu seperti hujan lokal, masih pilih-pilih. Oh, kalau Bante Catak Manu yang datang dananya banyak, tapi kalau Bante Ugasanto yang datang sedikit. Misalnya begitu, masih pilih-pilih. Atau misalnya, ini kan orang tua saya, mesti saya menyokong terhadap orang lain. Nggak perlu kita membantu ke orang lain. Mungkin masih demikian, tetapi tidak apa, diawali dari berdana pada orang-orang yang dekat. Mungkin masih atas dasar kemelekatan. Bahkan Sang Buddha mengatakan begini, kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian punya kekayaan, kira-kira siapa yang pertama kali harus berbahagia? Kira-kira siapa? Siapa? Terlalu baik, egois. Siapa? Diri sendiri dong. Ketika kita punya kekayaan, Anda sebagai berumah tangga punya kekayaan, memang yang paling pertama adalah diri sendiri yang patut berbahagia, yang patut berpuas adalah diri sendiri. Tetapi tentu kalau hanya diri sendiri namanya egois. Maka kemudian Sang Buddha menyampaikan, setelah diri sendiri bahagia, maka yang mesti bahagia adalah siapa? Yaitu orang tua.
Maka yang pertama adalah diri sendiri, at-tanang sukati binati. Kemudian yang kedua adalah mata pitunang sukati binati, untuk orang tua, ibu dan ayah. Kemudian siapa lagi? Adalah untuk nyatinang sukati binating, untuk kerabat. Siapa lagi? Dhamma dasa kamakarasa sukati binati, untuk para karyawan. Kalau Anda sebagai seorang pengusaha atau katakan punya karyawan, maka ini juga orang-orang yang patut mendapatkan kebahagiaan. Kemudian siapa lagi? Ati tinang sukati pinati, untuk para tetangga atau tamu. Siapa lagi? Samana brahmananang sukati pinati, untuk para pertapa pada zaman dulu, untuk para brahmana, itu juga baik untuk kemudian Anda berbagi. Dari yang paling dekat dulu tidak apa-apa, dari yang paling dekat masih pilih-pilih, tapi kemudian lama-kelamaan menyebar, dan pada akhirnya Anda berdana tanpa pandang bulu, artinya seperti hujan di mana-mana, bertahap. Bahkan motif Anda berdana pun juga bisa bertahap juga. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian awal kali berdana tujuannya apa? Untuk mendapatkan popularitas, supaya terkenal, supaya namanya itu ditulis di wihara. Wah, kira-kira dengan cara berpikir demikian, pandangan demikian, kira-kira berdana demikian baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Masih baik ketimbang orang tidak mau berdana, ketimbang pelit, ketimbang kemudian nyinyir gitu kan. Ada kadang-kadang, wah itu orang berdana paling untuk popularitas, paling-paling untuk supaya namanya terkenal, kan nyinyir kan. Padahal lebih baik adalah kita harus ikut bermudita cita. Jadi harus ingat, kalau ada orang berdana walaupun itu untuk misalnya nama, itu harus kita berbahagia, harus berbahagia, harus ikut bermudita cita. Jangan kemudian malah nyinyir. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pernah mendengar di negara-negara Buddhis seperti Thailand, Myanmar, Sri Lanka, orang datang ke wihara kemudian melakukan kebajikan di wihara, berdana ke wihara, apa yang mereka lakukan? Ada lonceng besar dipukul, teng. Tujuannya apa? Supaya yang jauh itu mendengar bahwa oh ini adalah orang yang melakukan kebajikan. Lantas apa yang mereka lakukan? Di dalam rumah ketika mendengar ada lonceng bunyi, mereka langsung ikut anjali, sadhu, ikut berbahagia. Itu namanya anumodana, dan itu sesuatu yang baik, itu kebiasaan yang baik. Jangan ketika ada orang berdana, wah paling-paling untuk supaya cari nama, untuk popularitas, itu namanya nyinyir. Itu habit yang salah, tidak benar. Mestinya kita ikut berbahagia. Maka berdana walaupun masih punya tujuan untuk supaya dapat nama, masih lebih baik ketimbang orang yang tidak mau berdana, apalagi orang yang bisanya nyinyir. Betul ya? Nah, tetapi kemudian memang ini belum unggul. Yang lebih unggul lagi adalah mungkin orang berdana dengan tujuan nanti kalau saya berdana, maka nanti suatu saat ketika meninggal terlahir di alam surga. Kira-kira kalau berdana dengan tujuan untuk terlahir di alam surga, itu baik atau buruk? Itu masih lebih baik. Tetapi memang ini belum unggul. Maka idealnya adalah motif yang ketiga, tujuan yang ketiga. Berdana dengan tujuan apa? Cita langkara, cita parikara, untuk menghiasi batin, untuk memperindah batin. Berdana dengan tujuan supaya kotoran-kotoran batin itu sedikit demi sedikit terkikis kemudian lenyap. Berdana dengan tujuan untuk mencapai nibbana, untuk kebebasan, ini yang terunggul. Tetapi dalam praktik dhamma ini bahkan berdana mungkin awalnya motifnya adalah untuk supaya terkenal, nggak apa-apa.
Seiring dengan pemahaman Dhamma, kemudian tujuannya adalah supaya nanti terlahir di alam surga, nggak apa-apa. Nanti kemudian setelah seiring dengan waktu memahami Dhamma dengan lebih baik, tujuannya ternyata satu, tidak lain adalah untuk melenyapkan kotoran batin demi pencapaian nibbana. Oh, kalau saya berdana, ternyata pikiran saya menjadi lebih ringan. Keserakahan saya, kekikiran saya semakin berkurang, rasa pelepasan saya semakin bertambah, kemelekatan saya semakin berkurang. Oh, kalau saya berdana, batin saya happy, kasih sayang saya semakin bertambah, cinta kasih saya semakin berkembang, kebencian tidak ada di sana. Oh, kalau saya berdana dengan tujuan untuk melenyapkan kotoran batin, kebijaksanaan saya berkembang, bertambah, kebodohan saya semakin berkurang. Maka orang demikian berdana bukan untuk tujuan yang lain, tetapi untuk melenyapkan kotoran batin. Dan ini yang terunggul. Tetapi ingat, ini pun juga bisa dipraktikkan, dilalui dengan cara bertahap. Dari mungkin berdana dengan motif yang masih rendah, kemudian menengah, pada akhirnya kemudian berdana dengan motif tujuan yang tertinggi. Bahkan kemudian ketika kita mulai untuk berdana, mungkin tidak semua orang dalam melatih untuk berdana itu langsung bisa melepas, tidak. Karena dia mengatakan, Sang Buddha mengatakan, berdana ini baik ketika seseorang bahagia sebelum berdana, bahagia sewaktu berdana, dan bahagia setelah berdana, kan begitu. Tetapi kemudian mungkin ada orang-orang yang mungkin awalnya bahagia, ketika melakukan bahagia, tetapi setelah melakukan masih kecewa, masih merasa menyesal, kenapa kok saya harus berdana, kan saya masih membutuhkan, masih demikian. Atau mungkin ketika pada saat mau berdana sulit sekali, tapi begitu berdana merasa bahagia, setelah berdana juga bahagia. Nah, awalnya mungkin demikian, tapi lama kelamaan seseorang bisa berbahagia. Setiap kali mau berdana sudah merasakan kebahagiaan, setiap kali melakukan berdana bahagia, dan bahkan ketika berdana sudah berhasil dilakukan juga bahagia. Batin menjadi lebih ringan, dan ini juga mesti dipraktikkan secara bertahap. Maka berdana ini walaupun praktik kebajikan yang dikatakan dasar pun sebenarnya ada yang dasar, menengah, ada yang paling mulia, dan semua ini juga dipraktikkan secara bertahap. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selain berdana, saya tidak akan panjang lebar, waktunya juga masih harus berlanjut. Yang kedua adalah dengan cara praktik sila. Ya, Bapak Ibu memiliki paling tidak 5 aturan kemoralan, diperjuangkan untuk apa? Untuk dipraktikkan, melatih diri untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan tindakan asusila, tidak pula melakukan kebohongan, dan juga tidak bermabuk-mabukan atau mengkonsumsi apapun barang, apapun benda yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Dalam praktek sila ini pun juga bisa bertahap, tetapi ingat, khusus untuk 5 sila tadi yang telah disebutkan, tidak ada alasan untuk skip. Tahu skip ya? Artinya ya saya tak praktek yang satu saja ya, yang 4 boleh, nggak bisa. Saya praktek yang pertama saja, nggak membunuh, tapi kalau mencuri boleh ya, nggak bisa. Saya praktek yang katakan yang 4 saja, maksudnya yang 1, 2, 3 dan yang kelima, kalau yang bohong kayaknya nggak apa-apa ya, nggak bisa juga. Untuk khusus yang 5 harus diperjuangkan semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Tapi kemudian untuk praktek kemoralan yang lebih lanjut itu bisa bertahap. Yaitu seperti apa? Anda selain 5 sila bertahap,
dalam waktu tertentu seperti bulan gelap, bulan terang, pertengahan bulan gelap, pertengahan bulan terang, Anda bisa menambah latihan kemoralan, yaitu apa? Mempraktikkan 8 sila bertahap. Kalau kemudian mau melanjutkan lagi, Anda bisa mempraktikkan 8 sila tidak hanya di bulan gelap atau bulan terang atau pertengahannya. Jadi kalau di dalam khutbah Sang Buddha ada satu khutbah yang mengatakan baik untuk berumah tangga mempraktikkan atas sila 1 bulan sebelum masa wasa, kemudian 3 bulan pada saat masa wasa, dan 1 bulan setelah masa wasa. Artinya 5 bulan berturut-turut Bapak Ibu kalau mampu untuk melakukan, mempraktikkan 8 aturan kemoralan, termasuk bulan ini, termasuk sebenarnya. Tapi tentu ini juga bertahap, dan terutama di Indonesia biasanya kita juga punya tradisi sebelum Waisak di bulan Mei selama 1 bulan itu juga diadakan 1 bulan praktek 8 sila. Betul ya? Di sini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, praktek enggak 8 sila selama 1 bulan? Praktek enggak? Praktek ya? Iya, jangan kalah. Di kampung saya itu di Banjarnegara sana, setiap 1 bulan sebelum Waisak, wah itu dari anak kecil sampai tua, mereka secara umum mereka mempraktikkan. Sampai sekarang, jadi sejak awal dicanangkan ada praktek 8 sila, kemudian sampai sekarang masih dilakukan, dan itu luar biasa. Yang awalnya tidak paham, jadi awalnya berpikir kalau puasanya itu seperti sahabat kita di Muslim, bahwa pokoknya kalau sudah tidak makan di tengah hari, betul-betul tidak makan, tidak minum, nanti minumnya lagi di pagi hari. Betul-betul demikian, karena tidak tahu. Jadi pagi hari jam 6 boleh makan, minum sampai nanti jam 12. Setelah jam 12 siang mereka tidak makan, tidak minum. Dilakukan. Hanya kemudian diberitahu, ini boleh sebenarnya minum. Oh, kalau demikian lebih mudah lagi. Yang ternyata tidak makan, tidak minum pun juga bisa setelah jam 12 siang. Apalagi ketika disampaikan, wanita bisa, asalkan minumannya jangan minum susu. Ya, ternyata wah kalau begitu demikian ya lebih mudah dong. Dan dipraktikkan sampai sekarang. Bertahap ya, bertahap. Praktek sila. Kemudian juga sebagai umat Buddha, selain praktek sila, Anda juga harus mempraktikkan bhavana, praktik meditasi. Karena meditasi ini adalah praktik yang sebenarnya membedakan antara ajaran Sang Buddha dengan ajaran-ajaran lainnya. Kalau berdana, setiap ajaran mengajarkan berdana. Kalau praktek kemoralan, setiap ajaran dalam batasan tertentu juga mengajarkan kemoralan. Tetapi praktik meditasi ini yang menjadi istimewa, yang ada di dalam ajaran Buddha. Maka praktek meditasi pun juga mesti dilakukan. Bagaimana Anda bermeditasi? Apa itu meditasi? Meditasi adalah menjaga batin. Menjaga batin dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, pikiran-pikiran yang buruk. Itu meditasi. Sekarang yang mesti dipahami adalah kapan pikiran yang buruk, yang tidak bermanfaat itu muncul dalam batin kita. Kapan itu muncul? Apakah pada saat Anda duduk diam baru kemudian misalnya kemarahan itu muncul? Ataukah pada saat Anda sedang berjalan kemarahan muncul? Tidak kan? Ternyata kemarahan, kebencian, iri hati, arogansi, pikiran-pikiran yang buruk yang tidak bermanfaat itu muncul kapan saja. Anda melihat orang yang tidak disenangi, kemarahan bisa muncul. Anda mendengarkan suara-suara yang tidak menyenangkan, iritasi pikiran bisa muncul. Anda mencium bebauan yang menyenangkan, keserakahan bisa muncul. Ternyata kapan saja pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat itu bisa muncul.
Itulah kenapa kemudian meditasi yang diajarkan Sang Buddha adalah harus dipraktikkan dalam setiap waktu. Kuncinya adalah kita menjaga batin kita. Jangan kemudian sampai ketika misalnya kemarahan muncul dalam batin ketika melihat mungkin di tengah perjalanan kita bertemu dengan orang yang dulu pernah melukai kita, muncullah kebencian, muncullah kemarahan. Dan kalau Bapak Ibu pada saat itu muncul kemarahan dan kemudian mencoba untuk meredam kemarahan pada saat melihat orang yang tidak disenangi, itulah sesungguhnya yang disebut sebagai meditasi. Itu adalah bhavana. Ketika Anda mendengarkan suara, kemudian dari suara memunculkan kebencian atau memunculkan keserakahan, Anda kemudian meredamnya, tidak membiarkan kemarahan berkembang, tidak membiarkan keserakahan berkembang, itulah meditasi, itulah bhavana. Maka kuncinya adalah menjaga batin setiap saat, setiap waktu. Jangan membiarkan pikiran-pikiran buruk muncul apalagi berkembang. Kalau sudah muncul harus segera dilenyapkan. Kalau demikian halnya, itulah yang mesti kita lakukan berkenaan dengan meditasi sesuai dengan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, 3 ini Bapak Ibu, perdana, praktek sila, praktek meditasi mesti dilakukan, karena inilah yang nanti akan membawa kebahagiaan dalam hidup kita, baik dalam kehidupan sekarang maupun nanti setelah kematian. Apapun yang nanti akan kita alami setelah kematian, yang akan menjadi bekal kita itu bukan harta benda yang terlihat, bukan pula istri, bukan pula suami, bukan pula kekuasaan, pengaruh. Yang menjadi bekal kita tidak lain adalah perbuatan kita, apakah perbuatan baik atau perbuatan yang buruk. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, maka itu pula yang menjadi bekal kita. Seperti apa? Bekal nasi basi, tidak bisa digunakan, kalaupun digunakan membawa penderitaan. Tapi kalau kita melakukan kebajikan, maka itulah yang menjadi bekal kita. Itu seperti bekal makanan yang mewah, yang memberikan kebahagiaan pada kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, isi hidup kita dengan berbagai macam kebajikan. Berbagilah, berdanalah, tidak hanya pada malam hari ini, tapi kapanpun, dalam situasi apapun Anda punya kesempatan, berbagilah. Dan juga rawat sila, jaga kemoralan dengan baik. Dan setiap saat, setiap waktu menjaga batin untuk pengembangan batin, untuk bhavana. Dengan demikian kita sudah lengkap sebagai seorang Buddhis, sebagai seorang upasaka upasika, atau bahkan kami sebagai para biku.